Timnas Indonesia gagal mengamankan kemenangan saat bersuat Thailand pada pertandingan lanjutan Grup A Piala AFF 2022. Ada sejumlah faktor yang menyebabkan tim Garuda tak mampu merengkuh 3 poin. Menjalani pertandingan di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Senayan, Kamis 29 Desember 2022 sore waktu Indonesia bagian Barat, Timnas Indonesia berhasil unggul lebih dulu. Keunggulan tersebut tepatnya terjadi ketika Mark Klok berhasil menjalankan tugasnya sebagai algojo penalti pada menit ke-50. Sayangnya, tim Merah Putih gagal mempertahankan situasi tersebut. Timnas Thailand sukses menyamakan kedudukan via sepakan Satsioyen dari luar kotak penalti pada menit ke-79. Sampai laga usai, skor imbang 1-1 tetap bertahan. Hasil tersebut membuat Timnas Indonesia tetap berada di urutan kedua Grup A Piala AFF 2022. Tim Merah Putih mendulang 7 poin, kalah selisih gol dari Thailand yang menghuni posisi kedua. Setidaknya ada sejumlah faktor yang menyebabkan Timnas Indonesia gagal meraih kemenangan. Berikut ulasannya. Pertama, minim ciptakan peluang. Skuad Garuda memang terhitung minim menciptakan peluang pada pertandingan ini. Upaya yang digalang sering kali kandas di tengah jalan. Dari catatan di lapangan bola, hanya ada 3 peluang yang berhasil diciptakan skuad asuhan Sintayong tersebut. Jumlah ini setara dengan catatan Thailand. Satu di antara penyebabnya ialah karena akurasi umpan para pemain Timnas Indonesia sangat rendah. Dari 315 operan, hanya 237 yang menemui sasaran, alias akurasinya hanya 75%. Terlalu banyak buang peluang. Di saat minim menciptakan ancaman di area pertahanan lawan, para pemain Timnas Indonesia justru terlalu banyak membuang peluang. Momen tersebut satu di antaranya terjadi ketika Witan Sulaiman sukses merebut bola dari kiper Timnas Thailand, Kittipong, pada menit ke-38. Ketika itu ia sudah tinggal menceploskan bola ke gawang Thailand yang kosong tanpa penjagaan. Sayangnya bola hasil sepakan Witan Sulaiman justru melebar tipis di sisi tiang gawang. Selain itu ada pula momen yang sebetulnya berpeluang besar untuk dimaksimalkan menjadi gol, yakni ketika Yaakob Sayuri mendapat umpan terobosan dari Dendi Sulistiawan. Ada opsi umpan silang kepada Sadil, tetapi Yaakob memilih untuk mengeksekusinya sendiri. Bola pun tidak terarah dan gagal membuahkan hasil manis. Pada menit ke-80, Asnawi Mangkualam melakukan kesalahan operan yang berakibat fatal. Back pass-nya kepada Fahrudin Arianto sangat sulit dikontrol. Operan yang dikirimkan pemain Ansan Greener itu terhitung tanggung sehingga tidak bisa jatuh dengan tepat di kaki Fahrudin. Alhasil bola berhasil direbut oleh Adisa Karison dan langsung diberikan kepada Bordin Pala. Pemain bernomor punggung 11 itu lantas menyodorkan operan untuk Saras Yoyen. Saras langsung melepaskan tembakan dari luar kotak penalti yang sempat membentur kaki Ricky Kambuaya sehingga sulit dihalau oleh Dadio Argawinata. Berikutnya gagal ambil alih kendali permainan. Skuad Merah Putih sebetulnya punya keunggulan jumlah pemain setelah Sandrawat diusir wasit pada menit ke-62 lantaran melakukan pelanggaran keras kepada Sadi Ramdhani. Menghadapi 10 pemain Thailand, anak asuh Sintayong itu gagal memanfaatkan keunggulan tersebut. Semestinya skuad Garuda bisa menggunakan situasi itu untuk memperbesar skor. Jika saja mampu mencetak gol, Timnas Indonesia bisa mengunci kemenangan. Sayangnya tidak ada gol tambahan yang tercipta hingga akhirnya Thailand sukses menyamakan kedudukan. Ditahan imbang Thailand, seberapa besar peluang Timnas Indonesia lolos ke semifinal Piala AFF 2022? Dari klasmen sementara Grup F terlihat bahwa hanya ada 3 tim yang berpeluang lolos ke semifinal. Ketiga tim itu adalah Timnas Thailand, Timnas Indonesia, dan Timnas Kamboja. Di pertandingan terakhir, Timnas Indonesia akan berhadapan dengan Timnas Filipina, sementara 2 rival yang lain, Timnas Thailand, akan berhadapan dengan Kamboja. Dari jadwal tersebut, mari kita bedahkan Timnas Indonesia lolos ke semifinal. Jika Timnas Indonesia menang atas Filipina di pertandingan terakhir, maka Timnas Indonesia dipastikan lolos ke babak semifinal. Perolehan poin Timnas Indonesia akan menjadi 9 poin dan apapun hasil Thailand versus Kamboja, Indonesia pasti lolos ke babak semifinal.
Namun hasil Thailand versus Kamboja ini juga akan menentukan lawan Indonesia di semifinal karena simulasi sebagai berikut. Indonesia juara grup. Indonesia keluar sebagai juara grup jika Thailand bermain imbang atau kalah dari Filipina. Jika Thailand menang atas Kamboja, timnas Indonesia bisa menjadi juara grup jika mereka mencetak banyak gol melawan Filipina nanti. Di mana saat ini Indonesia terpaut selisih 1 gol saja dari Thailand. Indonesia runner up. Indonesia akan keluar sebagai runner up grup A jika Thailand menang besar atas Kamboja, sementara Indonesia menang dengan selisih gol yang tipis dari Filipina. Jika timnas Indonesia meraih hasil imbang dengan Filipina berapapun skornya, peluang Indonesia untuk lolos ke semifinal masih cukup terbuka. Namun Indonesia tidak bisa keluar sebagai juara grup jika hanya imbang melawan Filipina, karena Indonesia tidak akan melampaui selisih gol dan poin Thailand. Begini skenario Indonesia lolos ke semifinal sebagai runner-up grup. Jika timnas Thailand menang melawan Kamboja di laga terakhir berapapun skornya, Indonesia dipastikan akan finish sebagai runner-up. Karena Kamboja tidak bisa menyalip perolehan poin Indonesia dan Indonesia tidak bisa menyalip perolehan poin Thailand. Thailand versus Kamboja imbang. Jika Thailand versus Kamboja berakhir imbang, maka Indonesia juga akan mengunci status runner-up. Karena perolehan poin Indonesia jika imbang melawan Filipina adalah 8 poin, sementara Kamboja hanya 7 poin sehingga Kamboja finish di peringkat ketiga. Jika Kamboja menang, maka timnas Indonesia akan menjadi runner-up karena secara perolehan poin, Indonesia yang imbang melawan Filipina akan meraih 8 poin, sementara Thailand hanya 7 poin. Jadi Indonesia akan menemani Kamboja ke babak semifinal sebagai runner-up grup. Bagaimana jika Indonesia kalah melawan Filipina di partai pamungkas nanti? Kabar baiknya adalah kans Indonesia untuk lolos ke semifinal masih terbuka lebar. Begini skenario kelolosan Indonesia jika kalah dari Thailand. Jika Thailand menang atas Kamboja, maka Indonesia bisa bernapas lega karena perolehan 7 poin skuad Garuda tidak bisa disalip oleh Kamboja, yang akan mengakhiri turnamen dengan raihan 6 poin saja dan Indonesia lolos sebagai runner-up. Jika Thailand versus Kamboja berakhir imbang, maka Indonesia juga akan mengunci status runner-up karena perolehan poin Indonesia dan Kamboja akan sama-sama mendapatkan 7 poin. Namun Indonesia saat ini unggul selisih gol atas Kamboja. Jika Kamboja menang atas Thailand, maka ada 2 hal yang harus dipenuhi agar Indonesia lolos ke semifinal. Yang pertama, Indonesia harus kalah dengan selisih gol seminimal mungkin, karena selisih gol Indonesia dan Thailand saat ini terpaut 1 gol saja. Jadi Indonesia minimal harus kalah dengan selisih gol 1 gol saja. Yang kedua adalah timnas Indonesia harus berdoa Kamboja menang dengan selisih lebih dari 2 gol. Jika kedua poin itu tercapai, maka Indonesia akan menemani Kamboja ke semifinal Piala AFF 2022-2023. Jadi kesimpulan apapun hasil timnas Indonesia melawan Filipina di pertandingan terakhir nanti, skuad Garuda masih berpeluang besar untuk lolos. Namun untuk lolos sebagai juara grup, Indonesia harus memetik kemenangan yang sangat besar melawan Filipina nanti. Sementara Indonesia harus berdoa agar Thailand bisa kehilangan poin atau hanya menang tipis atas Kamboja agar mereka menyegel status juara grup. Selebihnya Indonesia paling berpeluang finish sebagai runner-up grup A, namun Indonesia bisa tersingkir jika kalah dengan skor besar melawan Filipina dan Thailand kalah melawan Kamboja di pertandingan terakhir nanti.